Oke. Kayaknya ngomongnya di tempat Wahyu aja deh yuk. Maaf banget, sumpah. Gak kelihatan. Aduh, astagfirullah. Oke, hari ini kita akan ngebahas yang kemarin tugas kalian ya, yang buat review. Kalian memberikan beberapa jenis soal, ada pertanyaan. Nah, kita akan bahas itu. Cuma karena waktunya hanya 1,5 jam, jadi mungkin enggak semuanya kita bahas. Oke, jadi Ibu kasih dari pertama dulu. Absen sudah ada di GCR, silahkan nanti diisi, jangan lupa. Lalu nanti untuk materi yang tidak akan dibahas adalah yang pertanyaan tentang pembahasan ulangan harian nilai mutlak dan tugas SPLDV. Itu nanti akan Ibu buat videonya tersendiri saja. Oke, jadi tidak akan dibahas di sini. Yang paling banyak akan dibahas di sini adalah tentang trigonometri. Oke, karena kayaknya pertanyaan paling banyak itu tentang trigonometri. Oke. Bisa langsung dimulai ya. Kalau semuanya oke untuk dimulai, tunjuk jempolnya. Siap? Oke, kita mulai ya. Ya, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa agar diberikan kelancaran. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Ibu sudah menerima pertanyaan-pertanyaan dari kalian dan sudah kami data. Kemudian kami urutkan berdasarkan materi, kami kategorikan berdasarkan materi. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas pertanyaan yang berkaitan dengan trigonometri. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sudah kalian berikan. Pertanyaannya bagus-bagus dan Ibu menganggap kalau kalian bertanya berarti memiliki keinginan atau motivasi untuk belajar lebih mengerti, gitu ya. Oke, kita simak tayangan berikut. Sebentar. Ya, pembahasan soal trigonometri. Pertanyaannya juga diurutkan dari materi yang paling depan atau yang paling dasar sampai dengan aplikasi gitu ya. Jadi ini yang bertanya tidak Ibu tulis namanya siapa, jadi hanya men-screenshot pertanyaannya saja. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara menentukan sisi depan, samping, dan miring dari segitiga siku-siku yang mau dicari nilai trigonometrinya, gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan yang mana sisi miring, depan, dan samping, menurut Ibu yang paling mudah itu terlebih dahulu menentukan sisi miring, karena sisi miring itu yang paling berbeda sendiri. Kalau sisi depan sama sisi samping itu merupakan kaki dari sudut siku-siku ya, kaki dari sudut siku-siku, jadi saling tegak lurus. Sedangkan kalau yang miring itu beda sendiri. Jadi miringnya ditulis dulu, nah sehingga kalian tinggal menyisakan dua, yaitu depan sama samping. Nah, untuk menentukannya kalian lihat letak sudutnya di mana. Misalnya alfanya ada di bawah sini. Berarti sisi depan itu ada di depannya sudut, atau di seberangnya, atau berhadapan dengan sudut. Sehingga sisi yang belum dinamai berarti namanya sisi samping. Nah, segitiganya akan
macam-macam ya. Misalnya segitiganya sama seperti ini, tetapi alfanya ada di atas. Nah, berarti sisi miringnya yang paling mudah adalah menentukan sisi miring. Kalian beri nama dulu. Kemudian depan sudut alfa. Dikasih nama depan. Sisanya yang belum diberi nama berarti samping. Nah, pemberian nama ini sangat penting. Jadi ini materi yang sangat dasar sekali karena kalau kalian salah menentukan mana yang miring, samping, dan depan, maka penghitungannya juga akan menjadi salah gitu ya. Nah, kemudian bisa juga segitiganya seperti ini. Jadi terbalik gitu ya. Dan sudutnya alfa ada di sini. Nah, miringnya berarti yang bukan yang tidak saling tegak lurus itu yang miring gitu ya. Nih. Kemudian depan, sisi depan ada di seberangnya sudut alfa. Kemudian sisi miring sisi samping berarti sisanya. Oke. Terus segitiganya ada juga yang seperti ini misalnya. Nah, ini kan meskipun kelihatannya miring semua, tetapi dilihat lagi yang bukan tegak lurus berarti sisi miring. Nih, sisi miring. Kemudian sisi depannya berarti di sini. Nah, sisanya adalah sisi samping. Demikian jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah diberikan segitiga siku-siku seperti ini dan sudah diketahui panjang dua sisinya 16 dan 12. Nah, kemudian disuruh mencari panjang AC. Karena segitiganya siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras, di mana sisi miring atau AC bisa dicari dengan ini ya, 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat, lalu diakar. Nah, hasilnya 20. Kalau kalian sudah hafal triple Pitagoras, bisa juga langsung dicari. Jadi, 12, 16, temannya adalah 20. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah sin theta. Sin theta berarti gunakan perbandingan depan per miring. Depannya 12, miringnya 20. Boleh disederhanakan menjadi 3/5. Kemudian cosinus theta adalah samping per miring. Berarti sampingnya 16, miringnya 20. 4/5. Tan adalah depan per samping atau 12/16 sama dengan 3/4. Nah, untuk kosekan, kosekan itu adalah kebalikan dari sin atau 1/sin. Kalau kalian sudah menemukan nilai sin, maka tinggal dibalik saja pecahannya menjadi 5/3. Sekan adalah kebalikan dari cos, sehingga nilainya adalah ini menjadi 5/4. Dan kotan, kebalikan dari tan, hasilnya adalah 4/3. Nah, ini adalah cara menghitung nilai perbandingan trigonometri, ada 6 fungsi trigonometri. Nah, kemudian ada yang bertanya seperti ini, jika diketahui sin dan cos dalam bentuk pecahan itu kan mudah, tetapi ada soal yang bentuknya itu bukan pecahan, dia mencontohkan sin A sama dengan 12. Sementara kalau sin itu kan perbandingannya depan per miring atau perbandingannya itu berupa pecahan. Tapi kalau angkanya bukan pecahan, bagaimana cara mencarinya? Nah, sebelum menjawab soal ini, nah, menurut Ibu ini soalnya kurang tepat karena nilai sin itu paling besar adalah 1. Tidak akan mencapai nilai 12 gitu ya. Akan tetapi kalau tan bisa. Jadi saya ganti nilainya menjadi tan ya. Tan A sama dengan 12, ini kan bukan pecahan. Nah, kalau bukan pecahan bagaimana? Diubah aja menjadi pecahan, yaitu 12/1. Ini kan menjadi pecahan. Jadi bisa tahu depannya 12, sampingnya adalah 1. Nah, kemudian kita buat segitiga, taruh sudutnya, sudut A, kemudian ditulis informasinya itu adalah depan sama dengan 12, kemudian samping adalah 1. Nah, yang ditanyakan misalnya cosinus. Tentu saja dia butuh butuh sisi miring, yaitu dengan cara 12 kuadrat ditambah 1 kuadrat, kemudian diakar, yaitu akar 145.
Sehingga untuk mencari nilai cos adalah samping per miring atau 1 per akar 145, hasilnya akar 145 per 145. Nah, ya di sini kita banyak menggunakan merasionalkan. Pada materi bentuk akar sudah diajarkan, dan caranya kebanyakan tidak Ibu tulis cara merasionalkannya karena akan terlalu panjang kalau ditulis gitu. Tapi intinya jika soal yang diketahui itu bukan berupa pecahan, itu tetap bisa dikerjakan dengan cara mengubah dulu menjadi pecahan seperti ini. Oke, itu soal berikutnya adalah seperti ini. Seorang anak berdiri di titik A. Ini anaknya ada di titik A. Kemudian dia mengamati pohon B dan C. Jadi pohon B dan C itu ada di seberang sungai. Nah, pohon B tepat berada di seberang A. Jadi di depannya lurus gini, dan jarak B dan C adalah 4 akar 6. Jarak pohon B dan C 4 akar 6. Kemudian sudut BAC-nya 30. Yang ditanya, tentukan lebar sungai. Nah, di sini kalian tidak dikasih tahu ini menggunakan fungsi sin, cos, atau tan. Tetapi dilihat dari informasi. Yang diketahui adalah sisi depan sudut. Yang ditanya adalah sisi samping sudut. Karena sisi yang berkaitan adalah depan dan samping, maka gunakanlah tan. Ya, karena tan sama dengan D per sa. Gitu. Jadi gunakan perbandingan tan 30 sama dengan depan 4 akar 6 per samping. Atau boleh diubah, cara mencari sisi samping adalah 4 akar 6 dibagi tan 30. Sama dengan 4 akar 6 dibagi tan 30, nilainya akar 3 per 3. Kemudian pecahannya dibalik seperti ini. Kemudian hasilnya adalah ini ya, 12 akar 2. 4 kali 3, 12. Akar 6 bagi akar 3 itu akar 2. Jadi lebar sungai adalah 12 akar 2. Baik. Soal berikutnya, seperti ini. Jadi ini cuma foto aja seperti ini, tidak ada pertanyaan. Mungkin dia ingin dijelaskan ya. Jadi yang diketahui adalah cos X kali cos Y dikurangi sin X kali sin Y sama dengan 1 per 5. Diketahui cos X kali cos Y sama dengan 1 per 2. Nah, tentukan nilai tan X dikali tan Y. Nah, tan sendiri merupakan perbandingan sin per cos. Sin per cos. Cosnya sudah ada nilainya, setengah. Yang belum ada adalah nilai sin X kali sin Y. Berarti dicari terlebih dahulu dengan cara mensubstitusikan cos X kali cos Y disubstitusikan setengah ini. Kemudian dikurangi sin X kali sin Y sama dengan 1 per 5. Nah, kemudian sin X dikali sin Y berarti 1 per 2 dikurangi 1 per 5 atau sama dengan 3 per 10. Nah, kalau sudah diketahui sin, sudah diketahui cos, maka untuk mencari tan dicari dengan sin per cos. Hasilnya adalah 3 per 10 dibagi 1 per 2. Perhitungannya seperti ini, hasilnya adalah 3 per 5. Jadi, seperti itu penjelasannya. Berikutnya adalah koordinat kutub. Mengubah koordinat kutub dari koordinat kartesius. Koordinat kartesius sendiri terdiri dari 2, yaitu X sama Y. Nah, sedangkan koordinat kutub nanti kita mencari R sama alfanya berapa. Oke. Untuk X, kita lihat kuadrannya terlebih dahulu. X itu nilainya positif. X itu yang sumbu mendatar ya. Sumbu mendatar, X-nya positif, berarti ada di kanan. Dan Y bernilai negatif, berarti ada di bawah. Nah, sehingga dapat disimpulkan koordinat P itu ada di kuadran 4 ya, ada di kuadran 4 dan dia akan berelasi dengan sudut 360 dikurangi alfa. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, tinggal mencari R. Atau mencari alfa dulu boleh.
tan alfa sama dengan Y per X, atau sama dengan min 4 dibagi 4 akar 3. Hasilnya adalah negatif 1/3 akar 3. Nah, untuk mencari sudutnya, kita tahu bahwa tan 30 itu sama dengan 1/3 akar 3. Tetapi P ini ada di kuadran 4. Sehingga alfanya bukan 30, tetapi 360 dikurangi 30, yaitu 330. Sedangkan mencari R, gunakan rumus Pitagoras, X kuadrat ditambah Y kuadrat, sama dengan disubstitusikan angkanya, didapatkan hasilnya adalah 48 ditambah 16, akar 64, yaitu 8. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, soal berikutnya. Ada pertanyaan seperti ini. Ini pertanyaannya, kenapa kok sudutnya harus dikurangi ini ya? Kenapa 180 dikurangi 37? Kenapa tidak 37 saja? Jadi ini sama, ini tentang koordinat kutub ya, koordinat kutub dari koordinat kartesius. Kalian harus tahu dulu dia itu ada di kuadran berapa. Jadi X-nya negatif, ini X-nya negatif, dan Y-nya positif, berarti ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu berelasi dengan sudut 180 dikurangi alfa. Oleh karena itu, ini sudutnya harus dikurangi seperti ini, 180 dikurangi 37, sama dengan 143. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah pertanyaan identitas trigonometri. Jadi, identitas trigonometri yang kalian perlu ketahui di kelas 10, cukup 3 saja. Yang pertama adalah cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, yang berikutnya 1 ditambah tan kuadrat A sama dengan secant kuadrat A. Yang ketiga, cos kuadrat A ditambah 1 sama dengan cosec kuadrat A. Nah, identitas trigonometri ini digunakan untuk membuktikan suatu persamaan trigonometri. Contohnya seperti ini. Buktikan 1 dikurangi 2 sin A cos A sama dengan sin A dikurangi cos A kuadrat. Nah, kemudian kita kuadratkan. Oh ya, kalau seperti ini kalian bisa mengerjakan salah satu ruas. Jika kedua ruas sudah sama, maka sudah terbukti. Jawabannya sudah terbukti. Baik. Nah, cara mengkuadratkannya menggunakan ini ya, kuadrat aljabar seperti ini. A min B kuadrat itu A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2A. Anggaplah A-nya itu sin A, B-nya itu cos A. Sehingga ruas kanan dijabarkan menjadi sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A dikurangi 2 sin A cos A. Berdasarkan identitas trigonometri, nilai dari sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu 1. Nilainya 1. Sehingga bisa ditulis menjadi 1 dikurangi 2 sin A kali cos A. Seperti itu. Jadi kalau ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, maka sudah terbukti. Baik. Apakah Ibu menjelaskannya terlalu cepat? Masih boleh dilanjut? Kalau ada pertanyaan atau apa ya, belum paham gitu ya, boleh di-unmute lalu bertanya gitu ya. Oke. Saya lanjut ya. Soal berikutnya adalah sin pangkat 4x dikurangi cos pangkat 4x dikurangi 2 sin kuadrat x sama dengan berapa? Nah, di sini ada pangkat 4. Kita gunakan ini, namanya selisih 2 kuadrat. Kalau difaktorkan menjadi A plus B dikali A min B. Nah, kalau pangkatnya 4 gimana? Kalau pangkatnya 4 berarti pemfaktorannya A kuadrat plus B kuadrat dikali A kuadrat min B kuadrat. Gini ya.
Anggaplah A-nya adalah sin, B-nya adalah cos. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Yang depan ini ya, yang depan ini kita tulis menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, yang belakang sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X. Nah, kemudian menggunakan identitas trigonometri ini nilainya 1. Gitu ya. 1 dikalikan dengan bilangan, hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi ininya seolah-olah hilang ya, karena menjadi 1. Nah, tinggal ini, bentuknya tinggal ini. Ada variabel yang sama, yaitu sin. Kita bisa mengoperasikannya kalau variabelnya sama, yaitu sin kuadrat X dikurangi 2 sin kuadrat X. Yang kamu kurangi itu variabel, konstantanya ya. Bukan, koefisiennya ya. Ini kan 1 dikurangi 2 itu kan negatif 1. Jadinya negatif sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X. Keluarkan negatif satunya menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Dan ini sama juga, ini identitas trigonometri yang nilainya 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 1. Itu ya, jawabannya yang A. Nah, ini masih juga tentang identitas trigonometri. Secant X ditambah tan X dikali 1 dikurangi sin X dapat disederhanakan menjadi, nah, kita ubah dulu secant itu menjadi 1 per cos, dan tan menjadi sin per cos. Dikalikan ya. Kita kalikan dengan 1 terlebih dahulu. Bilangan kalau dikali 1 ini nilainya sama seperti ini bentuknya. Ini ya, yang depan. Ini dikali 1. Yang belakang ini dikali sin. Jadi ini dikali sin ya. Dikali sin. Sin per cos sama sin kuadrat X per X. Di sini ada yang bentuknya sama. Yang tengah. Jadi ini habis 0 ya. Nilainya 0. Sehingga hasilnya tinggal seperti ini. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama. Bisa kita satukan. Seperti ini. 1 min sin kuadrat X. Jadi ini pecahannya cuma disatukan seperti ini. Penyebutnya. Nah, kemudian kita tahu bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, ini ada X-nya harusnya sama dengan 1, atau cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Jadi sin kuadrat X-nya ke kanan ya. Nah, sehingga kita substitusikan pembilangnya menjadi cos kuadrat X. Nih, cos kuadrat X. Sehingga kita bisa bagi, hasilnya adalah cos X. Gitu ya, jawabannya adalah yang A. Nah, kemudian ini ada catatan, terus dilingkarin kuadran koordinat kartesius dibagi 4. Betul sekali, kuadran itu dibagi 4. Cara menamainya itu dari ini ya, kanan atas, terus berlawanan arah jarum jam ya. 1, 2, 3, 4. Dan karena satu lingkaran itu 360, maka setiap bagian ini jaraknya itu 90 derajat. Jadi mulainya dari 0, ke atas ini 90, terus ke sini 180, ke bawah 270, terus 360, kembali lagi ke 0. Nah, untuk kuadran ini pada trigonometri berkaitan dengan negatif dan positif, nilai negatif dan nilai positif. Jadi, cara menghafalkannya menggunakan semua sindikat tangan kosong. Jadi semua itu maksudnya di kuadran 1 semuanya positif, di kuadran 2 yang positif adalah sin, sama temannya ya berarti kosek. Kemudian kuadran 3 adalah tan, dan temannya yaitu kotan. Kuadran 4 adalah cos yang positif, sama temannya yaitu sekan. Nah, penerapannya seperti ini juga pertanyaan dari kalian. Diketahui sin alfa negatif 1/3, nilai tan-nya adalah kurang dari 0. Maka nilai cos alfa sama dengan berapa? Nah,
sin alfa sama dengan negatif 1/3. Sinnya negatif, tannya negatif. Sinnya negatif berarti antara kuadran 3 atau kuadran 4. Karena sin itu yang positif di kuadran 1 dan 2. Nah, mau milih nih antara 3 atau 4 ya. Diketahui lagi, tannya negatif. Taunya dari mana? Ini kan kurang dari 0, itu negatif. Nah, tannya negatif itu berarti ada di kuadran 4. Tidak mungkin di kuadran 3, karena di kuadran 3 tannya positif. Maka kesimpulannya alfa ada di kuadran 4. Nah, untuk mencarinya, kita gunakan segitiga bantuan. Kita isi alfanya di sini, kemudian miringnya 3, dan depannya 1. Tanda negatifnya tidak usah kalian gambar ya, tidak usah kalian gambar. Jadi disimpan saja tanda negatifnya. Kemudian kita cari sisi samping, yaitu 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar 8. Nah, sekarang kita cari cos. Cosnya ada di kuadran 4, maka nilai cosnya positif, yaitu cos samping per miring akar 8/3. Seperti itu. Terus, pertanyaan berikutnya. Jika sin negatif 8/10 ada di kuadran 3, cos B negatif 8/17 ada di kuadran 2, tentukan nilai sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, seperti ini. Sin A sama cos B sendiri sudah ada di soal. Tinggal kalian substitusi. Ini sin A-nya negatif 8/10, cos B-nya negatif 8/17. Tinggal kalian substitusi di soal. Ya. Kemudian, cos A berarti adalah negatif 6/10. Caranya sama. Kalau kalian belum bisa membayangkan, temennya 8 sama 10 itu kan 6 ya. Kalau belum bisa seperti itu, gunakan segitiga. Seperti pembahasan soal berikutnya. Sebelumnya. Nah, kenapa nilai cosnya negatif? Karena A itu berada di kuadran 3. Jadi cosnya negatif. Kemudian sin B sendiri adalah 15/17. Kenapa positif? Karena B-nya ada di kuadran 2. Kalau sudah, tinggal dihitung. Ini 64 dikurangi 90 dibagi 170. Atau negatif 26/170. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ini ada rangkuman ya. Bukan, ini kayaknya apa ya? Contoh soal ini, contoh soal Tegar, ini ada namanya nih, Tegar Putra Pratama. Jadi ada contoh soal, terus dia nanya, ini N genap, ini bedanya N genap sama N ganjil itu apa ya, Bu? Walaupun N-nya genap dan N-nya ganjil, kenapa hasilnya tetap sama? Nah, jadi bedanya N genap sama N ganjil itu adalah patokannya. Kalau yang genap, itu patokannya itu 180 sama 360. Kalau yang ganjil itu 90 sama 270. Kalau yang genap, dia akan aman. Jadi fungsi trigonometrinya tidak berubah. Tetap. Tapi kalau yang ganjil, fungsi trigonometrinya berubah. Nah, kenapa hasilnya tetap sama? Karena soalnya sama. Kan sama-sama menghitung sin 120. Ada 2 metode. Mau pakai relasi yang N-nya genap atau relasi sudut yang N-nya ganjil. Hasilnya akan tetap sama karena soalnya ini sama. Seperti itu ya. Semoga bisa menjawab. Di sini ada rangkumannya seperti ini. Nah, jadi yang dimaksud N-nya genap itu yang N-nya 2 sama 4 ya. Bilangan genap kan 2 sama 4 nih. Kalau dikali 90 itu 180 sama 360. Gitu. Jadi relasinya bisa 180 dikurangi alfa, bisa 180 ditambah alfa, atau 360 dikurangi alfa, dan sebagainya. Kalau yang N-nya ganjil,
Ini berarti N-nya 1 atau 3. Berarti kalau dikalikan sama 90 dan 270. Seperti itu. Jika N-nya genap, fungsi trigonometri tetap. Jika N ganjil, trigonometri berubah. Berubahnya bagaimana? Yang sin jadi cos jadi sin, tan jadi kotangan, kosek jadi sekan jadi kosek, kotangan jadi tan. Seperti itu ya. Jadi fungsi trigonometrinya berubah. Nah, seperti ini. Ini juga pertanyaan dari kalian. Penggunaannya seperti ini ya. Sin 150 ditambah sin 120 per cos 120 dikurangi cos 360. Ini soalnya kan 300. Soalnya kan sama. Kita cari pakai dua metode jika N-nya genap atau N-nya ganjil. Ya, kalau genap angkanya 180 sama 360 kalau yang ganjil ini. Nah, yang genap terlebih dahulu. 150 berarti ini ya, 180 dikurangi berapa? Biar hasilnya 150. Berarti berapanya itu adalah 30. Gitu ya. Kemudian 120. 180 dikurangi berapa biar hasilnya 120. Nah, berapanya itu adalah 60. Ini juga sama, 120 menjadi 60, 300, berarti pakai yang ini. 360 dikurangi berapa? Dikurangi 60 ya, biar hasilnya 300. Nah, selain memperhatikan itu, kalian perhatikan juga kuadrannya ya. Jadi kuadran itu untuk menentukan positif atau negatif. Nah, 150 itu kan ada di kuadran 2, sehingga nilai sin-nya positif. Gitu ya, ini jadi tetap positif. Terus nilai cos-nya negatif. 120 di kuadran 2, nilai cos-nya menjadi negatif. Nih ya. Kemudian 300 ada di kuadran 4, nilai cos-nya sendiri adalah positif, tetapi ini adalah pengurangan, sehingga tetap dikurangi positif cos 60 derajat. Sekarang bandingkan dengan yang ganjil. Yang ganjil berarti patokannya adalah 90 dan 270. Nah, caranya sama. 90 ditambah berapa? Biar hasilnya 150. Kan ditambah 60. Akan tetapi kalau ganjil, fungsi trigonometrinya berubah. Yang tadinya sin menjadi cos. Jadi bukan sin 60, tapi cos 60. Kemudian 120 itu sama dengan 90 ditambah 30. Dan fungsi trigonometrinya berubah menjadi cos. Dan seterusnya. Kemudian kalau sudah sampai sini, ini sudah sama ke bawahnya. Pasti sudah sama. Hasilnya adalah ini ya. Negatif dikali setengah ditambah setengah akar 3. Sama-sama seperti itu. Seperti itu ya, itu untuk sudut berelasi yang genap ataupun yang untuk yang N genap ataupun yang N-nya ganjil. Nah, contoh lagi seperti ini. Ini saya contohkan pakai yang genap ya. Jadi 150 itu menjadi 30, 120 menjadi 60 ya, karena 180 dikurang ya. Kemudian 240 kuadran 3 nih, berarti 180 plus berapa? Biar jadi 60. Kemudian ini kuadran 4, berarti 360 min berapa? Min 45 biar jadi 315. Nah, kemudian kita tinggal isikan nilainya setengah dikurangi setengah akar 3 dibagi negatif setengah kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, yang atas dikeluarkan setengahnya, yang bawah dihitung 1/4 dikurangi 1. Yang atas ini setengahnya diubah menjadi 2/3, yang bawah ini 1/4 dikurangi 1 itu min 3/4. 4-nya boleh dicoret, sehingga hasilnya adalah 2 kali 1 min akar 3 per negatif 3. Seperti itu ya. Ini soal apa ya ini ya? PTS ya? Soal PTS kayaknya ini.
Oke, berikutnya adalah, Bu, saya ingin bertanya cara supaya mudah untuk menghafal supaya tidak tertukar. Jadi di sini ada mencari luas segitiga ya. Luas segitiga ada 3 cara. Jika diketahui dua sisi yang mengapit sudut, kemudian satu sisi, terus diketahui 2 sudut, dan diketahui 3 sisi. Nah, cara menghafalnya itu sebenarnya kalian pahami satu persamaan dulu gitu ya. Jadi misalnya setengah kali AB sin C. Di sini angkanya itu, hurufnya itu berbeda-beda. Kalau sudutnya C berarti sisinya adalah AB. Sisi yang mengapit ya. Jadi ini sudut C, sisi yang mengapit adalah AB. Jadi kalian pahami ini. Dua sisi yang mengapit sudut. Nah, kalau sudutnya B ini berarti yang mengapit adalah C sama A. Seperti itu. Jadi dipahami dengan gambarnya, cara menghafalnya ya. Nah, kemudian untuk yang satu sisi 2 sudut, berarti diketahui sisinya 1. Contohnya di sini adalah yang pertama itu sisinya A. Sisi A ya, sisi A berarti sudutnya adalah B sama C. Gak mungkin sama sudut yang A gitu ya. Jadi satu sisi sama sudut yang ada di ujung sisi tersebut. Nah, kalau yang ini kayaknya nggak akan tertukar ini kan, ini nggak ada temennya ya ini. Cuma ada 1 ini. Yang 3 sisi. Seperti itu. Kemudian soal berikutnya, sudut negatif itu bagaimana? Sudut negatif itu yang arah perputarannya searah dengan jarum jam. Jadi arahnya itu kalau positif itu berlawanan, kalau negatif itu searah dengan jarum jam ke bawah gitu ya. Sehingga di sini X-nya itu positif, tapi Y-nya negatif. Jadi X-nya positif, Y-nya negatif. Sehingga mirip ya, ini bukan sama. Mirip seperti kuadran 4. Jadi yang positif itu adalah yang cos sama temennya, yaitu sekan. Gitu ya. Sudut negatif seperti itu. Yang mirip seperti kuadran 4, yang positif cos sama sekan. Penggunaannya seperti ini. Sin negatif 60, hasilnya adalah berelasi dengan negatif sin 60. Ini ya, pakai persamaan yang pertama. Hasilnya adalah negatif setengah akar 3. Seperti itu. Nah, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini materi yang saya tidak pahami, grafik kosinus tangan. Grafik itu digunakan untuk apa ya, Bu? Terima kasih. Sama-sama. Grafik itu digunakan untuk menghafalkan nilai trigonometri di berbagai kuadran. Jadi, kalian kalau menganalisis grafiknya itu, kalian bisa tahu nilai sin di kuadran 2 itu berapa, di kuadran 3 itu berapa, dan seterusnya. Yang kosinus juga sama, yang tan juga sama. Dan juga ada banyak hal di sini kalau yang bisa dinyatakan dengan grafik trigonometri. Contohnya adalah gelombang. Gelombang itu bentuknya itu bisa dinyatakan dengan grafik trigonometri. Nanti bisa dipelajari di kelas 11 atau di materi fisika atau di praktikum analisis instrumen ya. Jadi grafiknya digunakan untuk seperti itu, untuk mempresentasikan persamaan gelombang. Gitu ya. Oke. Maaf Bu, saya suka bingung saat akan menggambar segitiga, kemudian menentukan di mana saja sudutnya. Oke, ini ada segitiga, dan di sini tuh ada istilahnya sisi dan sudut yang saling berhadapan. Contohnya sisi ini akan berhadapan dengan sudut ini. Nah, kemudian cara memberi namanya, sisi di depan sudut itu dinamai dengan alfabet kecil ya.
seperti ini. Jadi sisi di depan sudut itu dinamai sesuai nama sudutnya, tapi alfabetnya kecil. Seperti itu. Ini jangan sampai salah dalam memberi nama. Nah, kemudian ada soal, diketahui segitiga ABC, A-nya 75, B-nya 45, sisi AC 8, tentukan panjang sisi AB. A-nya 75, B-nya 45. Nah, kemudian sisi C dapat kita cari ya. Jadi segitiga itu jumlah ketiga sudutnya 180, maka sisi C-nya adalah 60. Kemudian diketahui sisi AB, sisi AC, ding. Sisi AC adalah 8, ini ya. Yang ditanyakan adalah sisi AB, di sini. Nah, berarti kita gunakan aturan sinus ya, aturan sin. Nih ya. AC per sin B sama dengan AB per sin C. AC-nya adalah 8, B-nya sin 45, AB yang dicari, sin C-nya sin 60. Tinggal dihitung, atau dikalikan silang, cara menghitungnya boleh. Kalikan silang, kemudian dihitung. Sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah. Ini setengahnya dicoret ya. Jadi akar 2 AB sama dengan 8. AB-nya adalah 8 dibagi akar 2. 4 akar 2. Gitu ya. Jadi sisi AB adalah 4 akar 2. Nih. Pada segitiga ABC diketahui A plus B-nya 10. Berarti kita bisa cari B sama dengan 10 min A. Kemudian sudut A 30, sudut B-nya 45. Tentukan panjang sisi A. Gunakan sinus, aturan sinus. Nge-lag ini Buati. Nih, ini udah. Muncul nggak? Oke ya. Jadi A yang dicari, sisi B-nya itu diganti 10 min A. Ini ya, dari sini asalnya. Kemudian ini dikali silang. Kemudian sin A adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 kali A. Terus yang ini setengah. Hasilnya ini ya. Setengahnya dicoret ini ya. Setengahnya dicoret. Jadi akar 2A dikurangi 10 min A. A-nya ke kiri dulu, akar 2A ditambah A sama dengan 10. Kemudian A menjadi 10 dibagi akar 2 plus 1. Dirasionalkan ya. Dirasionalkan hasilnya 10 kali akar 2 min 1 ini soal ini ya, ada di video juga ini pembahasannya. Soal latihan part 4 kalau nggak salah. Oke. Pak Soekardi dengan tinggi 180 mengamati sebuah gedung, sudut elevasinya adalah 45. Sudut elevasi itu yang ke atas ya, berarti. Kemudian dia berjalan, kalau sudutnya 45 dan segitiganya siku-siku, berarti namanya segitiga sama kaki. Di mana ini ya? Alas sama tingginya sama. Ya. Kemudian dia berjalan 12 meter mendekati gedung dengan sudut elevasinya 60. Gitu. Jadi dia kalau mendekati gedung mendangaknya lebih mendangaknya lebih tinggi gitu ya, jadi 60. Tentukan tinggi gedung tersebut. Nah, kita misalkan tinggi segitiga bukan tinggi gedung ya, tinggi segitiganya adalah T, maka alasnya juga sama dengan T karena dia segitiga sama kaki. Jadi panjang dari ini ya, sini ke sini adalah T dikurangi 12. Ya, seperti itu. Kemudian yang sisi yang berkaitan adalah depan sudut dan samping sudut, sehingga kita pakai tan. Nah, yaitu D per SA. Tan 60 akar 3, kemudian T per T min 12, seperti ini. Tinggal kita kerjakan, ini mirip soal sebelumnya ya. Kita kali silang,
kemudian T-nya dikumpulkan ya di ruas kiri. Kemudian untuk mencari T, berarti buat membagi ruas kanan. 12 akar 3 dibagi ini, akar 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 18 per plus 6 akar 3. Ini sebenarnya stepnya agak panjang ya, tapi tidak ditulis. Ini intinya adalah merasionalkan. Gitu. Nah, tinggi gedung berarti tinggi segitiga ditambah tinggi Bapak Soekardi ini ya. Jadi 18 plus 6 akar 3 ditambah 1,8. Gitu ya, hasilnya seperti ini. Baik. Soal berikutnya. Muncul-muncul. Nah, ini ada di video juga ini. Jadi ada 2 buah kapal A sama B meninggalkan pelabuhan C ya. Bentar saya tampilkan aja gambarnya. Gini ya. Ini pelabuhannya C, kapalnya meninggalkan pelabuhan dengan berlayar dengan arah 25 derajat. Menghitungnya itu pasti dari utara, dan utara kalau di peta itu adalah bentuknya apa, di atas ya. Jadi ini utaranya kamu gambar dulu. Nah, ini 25 ke sana. Sejauh berapa? Sejauhnya itu belum ada. Jadi kapalnya itu berlayar 2 jam dan kecepatannya itu 8. Berarti selama 2 jam dia menempuh 16 km. Kemudian yang C, dia arahnya 145. Jadi ke bawah sini ya. Sepanjang 24 km. Yang ditanya adalah jarak kedua kapal atau AB. Jadi diketahui ya sudutnya 25 sama 145, kita kan butuh sudut ini, sudut C ya. Sudut C itu berarti 145 dikurangi 25, hasilnya adalah 120. Kemudian gunakan aturan kosinus. Ini ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB kali kosinus C. Kita substitusikan saja angkanya. A-nya adalah 24, B-nya 16. Kemudian hasilnya ini ya. Hati-hati di sini nilai cos-nya negatif karena ada di kuadran 2. Hasilnya adalah ini. 8 akar 19 seperti itu. Tapi caranya intinya seperti itu. Kemudian panjang benang layang-layang yang sedang dinaikkan adalah 80, sudut elevasinya 45, tinggi layang-layang terhadap tanah. Nah, jadi benangnya itu kan berarti yang miring ini kan. Jadi 80, terus tinggi layang-layang terhadap tanah itu berarti tingginya atau depannya itu berapa. Karena berkaitan dengan sisi depan sama mini, berarti pakai sin. Di mana sin adalah D per mi. Disubstitusikan ya, sin 45 setengah akar 2, D-nya adalah yang dicari, per mi-nya 80. Cara mencari D berarti tinggal dikalikan, setengah akar 2 kali 80, hasilnya adalah 40 akar 2. Seperti itu. Kemudian, ini ada, apa ini? Oksagon ya. Oksagon diketahui AE-nya 16, ditanyakan luas oksagon. Cari dulu sudut AOB. Ini oksagon itu kan beraturan ya, poligon yang beraturan sisinya ada 8. Nah, karena satu lingkaran 360 bagi aja sama 8, yaitu 45. Kemudian dicari luas segitiganya dulu. Nanti kalau sudah ketemu 1 tinggal dikali 8. Segitiga AOB itu dengan AO-nya itu 8, OB-nya 8. Nah, gunakan aturan sin ya buat mencari luas segitiga. Setengah kali sin O ya. Ini sudut dan sisi yang mengapit. Sisi yang mengapit itu sama-sama 8. Jadi setengah kali 8 kali 8 kali sin 45 hasilnya adalah 16 akar 2. Ini baru satu segitiga.
Untuk mencari oksagon berarti kali 8. Hasilnya adalah 128 akar 2. Gitu ya. Cara mencari oksagon, intinya itu cari luas satu segitiga lalu dikalikan dengan banyaknya segitiga. Kalau oksagon berarti ada 8. Ani berdiri pada jarak 16 dari tiang bendera. Ia melihat dengan sudut elevasi 45, tinggi Ani 160, tinggi tiang bendera adalah berapa? Jadi berdiri pada jarak 16, kemudian elevasi 45. Nah, karena berkaitan dengan SA dan D, berarti gunakan tan. Tan 45 itu 1, berarti D-nya itu sama-sama 16 ya. Sama-sama 16. Ini baru tinggi segitiga ya. Tinggi tiang bendera berarti ditambah sama tingginya Ani, yaitu menjadi 17,6 meter. Luas segitiga ABC adalah titik-titik. Seperti ini. Jadi luas itu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya AC ya, alas segitiganya AC. Tingginya BD. BD-nya tingginya sudah ada. AC-nya belum ada. Yaitu, kalau AD udah ada, tapi DC-nya kan belum ada. Kita cari dulu DC. Cari dulu DC dengan cara gimana? Ini sisi samping sama sisi depan, berarti pakainya tan. Nah, tan 60 itu 3 per DC. Iya, 3 per DC. 60 itu akar 3 sama dengan 3 per DC. Untuk mencari DC berarti 3 per akar 3 hasilnya adalah akar 3. Nah, DC-nya akar 3. Sekarang kita substitusikan setengah kali AC. AC itu berarti 1 ditambah akar 3 ini ya. AC itu sama dengan AD 1 ditambah akar 3. Dikali tingginya, yaitu 3. Hasilnya ini ya, setengah kali 1 kali 3 itu 3 per 2. Setengah kali akar 3 kali 3 itu 3 per 2 akar 3. Jadi luas segitiganya seperti itu. Nah, demikian soal-soal tentang trigonometri yang sudah kalian tanyakan. Mungkin tidak terbahas semua karena bentuk soalnya itu sama, cuma beda angka saja. Baik. Setelah trigonometri, berarti apa buatnya? Eksponen dan lain-lain. Eksponen dan lain-lain. Ya. Baik, kita lanjut untuk ya salah. Nggak bisa di escape. Nggak bisa di escape. Nge-lag. Bentar. Udah. Oke, kita share screen ya? Bisa nggak share screen? Stop. Oh ya, yes ya. Udah, bisa. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk yang lainnya, materi eksponen, logaritma, SPLDV, sampai nilai mutlak juga ya. Yang pertama, ini tidak semuanya dibahas ya. Nanti untuk yang nilai mutlak, yang ulangan harian nilai mutlak, dan yang tugas SPLDV, Ibu akan buatkan video tersendiri, jadi nggak di sini, biar nggak terlalu banyak. Oke. Kita mulai. Yang pertama, ini kebanyakan sebenarnya pertanyaannya adalah pertanyaan ulangan, melek. Udah mau keluar. Oke. Ada yang bertanya ini soal untuk PTS ya, terus berulang lagi ini di remedial, ini keluar lagi.
Nah, nyatakan bentuk berikut dalam bentuk paling sederhana dan pangkatnya pangkat positif. Oke, kemarin itu ada yang dari nulis soalnya aja udah salah. Jadi di sini pangkatnya yang min, nulisnya di sini jadi min 3. Ini tandanya bagi, tapi nulisnya jadi kali. Jadi udah salah di awal dulu, ke bawahnya akhirnya salah. Oke, kita kerjakan ya. Kita hilangkan dahulu yang pangkat berpangkat. Oke. Nah, kita uraikan semuanya seperti ini. Jadi ini tetap y pangkat 5, x pangkat min 2, dibagi, hati-hati. Banyak salah kemarin di sini, di x, y pangkat 3, berarti menjadi x pangkat 3 dikali y pangkat 3. Tapi ini di dalam kurung. Oke, sehingga tanda baginya tidak hanya terhadap x. Kemarin ini banyak yang tidak dikurung. Jadi akhirnya tanda baginya hanya terhadap x-nya ketika sudah diuraikan. Nah, karena ini ada tanda kurung, maka tanda baginya terhadap x pangkat 3 dan y pangkat 3-nya juga tanda bagi. Ini kalau dikeluarkan tanda kurungnya. Ya. Lalu yang bagian bawah x pangkat 4 dibagi y pangkat 3, ini kali x pangkat min 6 dikali y pangkat 6. Nah, yang ini juga kemarin ada yang salah. Dibagi terhadap, nah jadinya dikiranya semuanya. Padahal yang dibagi hanya terhadap y pangkat 3. Ini sudah kali lagi. Oke, kecuali kalau dari depan ini dikurung. Kalau dari depan ini dikurung, berarti dibaginya terhadap semuanya. Kemarin ada yang mengerjakannya salah di situ. Oke, kita lanjut ya. Sudah bentuknya seperti ini. Kita kerjakan dulu yang di atas dan yang di bawah masing-masing saja dulu. Oke, berarti y dengan y pangkat 5 dibagi y pangkat 3, berarti jadi min 3. Oke, yang x-nya, x pangkat min 2, dibagi x pangkat 3, berarti jadi x pangkat min 2, min 3. Oke, ini bertumpuk-tumpuk banget nih. Yang di bawah, x pangkat 4 dikali x pangkat min 6, berarti x pangkat 4 ditambah min 6. Oke, dikali y-nya di sini dibagi. Dibagi berarti jadinya min 3. Y-nya yang belakang dikali min 6 berarti min 3 min 6. Sehingga kita peroleh y pangkat 5 dikurang 3 adalah 2, min 2 min 3 adalah min 5. Oke, x-nya pangkat 4 min ini ya, min 6 jadi min 2. Lalu y-nya pangkat min 3 min 6 jadi min 9. Oke, nah sekarang kita kumpulkan. Y pangkat 2 ini per berarti kan dibagi jadinya kurang min 9. Oke, min 9 min 9. Lalu dikalikan x-nya min 5 per berarti min lagi min 2. Oke, min 2. Oke, sekarang kita uraikan berarti menjadi 2 min jadi plus 9 jadi ya pangkat 11. Oke, x-nya pangkat min 5 min 2 berarti jadi min 3. Nah, perintahnya adalah pangkat positif. Pangkatnya positif berarti kita rubah menjadi y pangkat 11 per x pangkat 3. Sampai sini, paham? Lanjut ya. Paham? Oke. Ngelag lagi. Sabar ya. Nah, dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat, sederhanakanlah bentuk berikut. Ini sebenarnya sudah ada di pembahasan yang ulangan harian eksponen. Tapi ada yang memintanya lagi karena belum paham, jadi kita bahas lagi saja. Nah, sebenarnya kemarin banyak sekali yang terkecoh dengan tanda kali yang dilambangkan dengan X. Oke ya, tanda kalian seperti ini akhirnya terkecoh dengan yang X, mana yang X, mana yang kali. Banyak banget yang terkecoh, salahnya di situ. Oke. Nah, ini 36 ini dikuadratkan ya, jadi X kuadrat dikali 4Y kuadrat. Oke, jadi ini dikali masuk, jadi 36. Ya, bukan dikali masuk ini sebenarnya kalau di eksponen ya, ini perkalian ya. Untuk perkalian itu, ini kan bentuknya perkalian semua. Ini kan 36 dikali juga. Jadi, dia tidak dikalikan kayak apa, kalau di sininya tandanya penjumlahan. Jadi, tidak dikali pelani, tidak distributif ya. Ini 36, kemarin banyak salah juga di sini. Jadi, melakukan ini sebagai distributif. Jadi 36 kali X, jadi 36X kuadrat, lalu 36 dikalikan 4, jadi 44Y kuadrat.
banyak yang seperti itu. Di link langsung aja ya, karena ini perkalian. Oke, yang bagian sini tetap 3x dikali y kuadrat. Nah, yang sini pangkatnya jadi pangkat 4. Oke, jadi 12x dikuadratkan jadi 144x kuadrat. Lalu 3y dikuadratkan lagi. Berarti pangkat 4. 3 pangkat 4, 81. Lalu y pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi menjadi y pangkat 4. Yang di bagian bawah 9 kuadrat berarti 81, x kuadrat dikuadratkan lagi menjadi x pangkat 4, y kuadrat. Oke. Nah, ini kita balik, ini karena tanda bagi, berarti kita balik, masih sama, hanya di atas bawah ini. Nah, lalu ini digabungkan, Jadi 36 kali 81, 36 ya, 36 kali 4 dapat 144, ini 81, ini x kuadrat dikali x pangkat 4 menjadi x pangkat 6, lalu y kuadrat dikali y kuadrat menjadi y pangkat 4. Yang di bagian penyebutnya 3 dikali 144 dikali 81. Oke, ini x dikali x kuadrat, berarti jadi x pangkat 3, lalu y kuadrat dikali y pangkat 4 menjadi y pangkat 6. Ini kita coret aja ya, 144-nya, 81-nya juga kita coret, berarti tinggal ini ya, xy, x3. Oke, kita kerjakan untuk x-nya. X pangkat 6 per, berarti dikurang 3. Oke. Lalu y pangkat 4 per, berarti dikurang 6 per 3. Masih ada per 3 di bawahnya. Kemarin banyak yang hilang, padahal 3-nya udah ditulis, tapi hilang. Karena asik-asik nyoret-nyoret ini jadi 3-nya hilang. Oke, berarti ini jadi x pangkat 6 dikurang 3 dikali y pangkat 4 dikurang 6, y pangkat min 2 per 3. Nah, pangkatnya pangkat positif, jadi kita turunkan y-nya ke bawah, jadi x pangkat 3 per 3 y kuadrat. Oke, paham ya? Kita lanjut. Sabar. Nah, keluar. Sebentar. Nah, masih ada yang menanyakan ini mengubah bentuk seperti ini logaritma dalam bentuk A dan B. Diketahui 3 log 2 itu A dan 2 log 5 adalah B. Ubahlah 12 log 15 dalam bentuk A dan B. Ini sebenarnya sudah ada di pembahasan ya, yang di soal ulangan. Tapi ada yang bertanya lagi, jadi kita bahas. 12 log 15. Menggunakan sifat 7, A log B, ini kan A log B, kita ubah menjadi X log B per X log A. Jadi membuat basis baru. Banyak yang masih terbalik, ingat ya, yang numerusnya yang di atas, yang basis yang di bawah. Jadi X log B per X log A. Lalu X-nya ini, X-nya, basis baru yang dibuat, kalian ambil dari angka yang paling sering muncul. Jadi yang diketahui di sini. Di sini ada 3 log 2 dan 2 log 5. Yang paling sering muncul adalah angka 2. Maka basis baru yang dibuat adalah 2. Oke? Ya, jadi basis baru yang dibuat berdasarkan angka yang paling sering muncul diketahui di sini. Oke? Lalu kita uraikan 15 dan 12-nya. Menjadi perkalian 3 kali 5 dan 12-nya 2 kali 2 kali 3. Menguraikan ini 15 dan 12 menjadi perkalian itu tidak asal juga. Kalian menguraikannya itu berdasarkan angka yang diketahui di sini. Di sini hanya ada angka 3, 2, dan 5. Maka kalian uraikan berdasarkan angka itu saja. Oke. Lalu ini kita rubah perkaliannya menjadi penjumlahan. Jadi 3 log 2 log 3 ditambah 2 log 5 per 2 log 2 ditambah 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, di sini masih ada masalah di 2 log 3. Padahal diketahuinya adalah 3 log 2. Maka kita gunakan sifat yang ke-8. A log B bisa diubah menjadi 1 per B log A. Kita rubah basis menjadi numerus dan numerus menjadi basis untuk 2 log 3-nya. Oke, berarti menjadi 1 per 3 log 2 ditambah, nah 2 log 5 sudah ada, 2 log 5 adalah B, jadi plus B, per 2 log 2 adalah 1, ditambah 2 log 2 lagi 1, ditambah, nah ini 2 log 3. 2 log 3-nya kita rubah lagi menjadi 1 per 3 log 2, karena diketahuinya 3 log 2.
Oke, berarti kita punya 1 per A ditambah B per 1 tambah 1, 2, ditambah 1 per 2 log. 3 log 2 adalah A, 1 per A. Nah, masih ada pecahan di dalam pecahan. Kita hilangkan pecahan di dalam pecahannya, kita kalikan dengan A per A. Nah, misal seperti ini. Di sini hanya, misal 2 ini 2 plus A, di sini sudah A. Maka kalian tidak boleh mengalihkan di sini hanya dengan A saja. Tetap harus A per A. Kenapa? Karena ini nilainya 1. Jadi ketika dikalikan dengan 1, maka nilai ini tidak berubah. Oke, di sini tidak berubah. Jadi ini nilainya 1. Oke, kita kalikan, berarti 1 per A kalikan A, jadi dapat 1, ditambah B kalikan A adalah AB, 2 kalikan A adalah 2A, dan 1 per A kalikan A adalah 1. Sehingga kalau diurutkan, biar yang hurufnya ada di depan, jadi AB plus 1 per 2A plus 1. Oke. Oh, ini yang kemarin yang kelas kalian. Lanjut. Keluar lagi. Nah, yang bertanya ini sebenarnya sudah dibahas juga. Nah, kita kerjakan dulu yang ini ya. Ini dilingkarin. Nah, akar 2 log 9 dikali 3 log 16. Akar 2 itu berarti kan 2 pangkat setengah. Log 9 itu 3 pangkat 2. Lalu 16 adalah 2 pangkat 4. Oke, nah ini 2. Nah, ini kan kalau ada basis ya, basisnya berpangkat, lalu numerusnya juga berpangkat, maka pangkat dari basis numerus bisa kalian turunkan ke depan, jadi bilangan di depannya, pangkat dari numerus jadi pembilang, dan pangkat dari basis menjadi penyebut, jadi 2 per setengah. Dikali, ini masih ada 2 ini ya, tadi ini 2 dibagi setengah yang ini, lalu 2, masih ada ini 2 log 3, dikali 3 log 2 pangkat 4. Oke, 2 dibagi setengah adalah 4, dikali 2 log 3 dikali 3 log 2 pangkat 4. Ini coret aja. Oke, 3 kali 3-nya menjadi 2 log 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 log 2 log 2 pangkat 4 adalah 4, berarti 4 kali 4 ketemunya 16. Berarti yang ini yang dilingkarin hasilnya adalah 16. Oke, nah ini 1 per 9 adalah 1 per 3 pangkat 2, dikatasin berarti 3 log 3 pangkat min 2. Oke, ditambah ini tadi 16 per, ini kebalikannya yang sebelumnya ya. Jadi kalau ada misal 2 log X per Y, berarti kan menjadi 2 log X min 2 log Y. Nah ini diketahuinya di sininya dulu. 2 log X min 2 log Y. Berarti bisa disatukan menjadi 2 log X per Y. Oke, berarti menjadi 10 per 5. 10 per 5 adalah 2. Ini sudah sama basis numerusnya, berarti hasilnya min 2. Min 2 ditambah 16. 2 log 10 per 5 adalah 2 log 2. 2 log 2 nilainya 1, berarti min 2 ditambah 16, hasilnya adalah 14. Oke, lanjut. Tentukan hasil dari, ada yang nanya ini lagi. Nah, ini diubah ya, 8-nya menjadi 2 pangkat 3. 16 ini ngerjainnya sendiri-sendiri, jangan digabung karena basisnya semuanya berbeda. Oke, 16-nya 1 per 16 berarti 1 per 2 pangkat 4, akar 6, 6 pangkat setengah, lalu 216, 6 pangkat 3, 1 per 81 berarti 1 per 3 pangkat 4, 125, 5 pangkat 3, dan 625, 5 pangkat 4. Oke, yang ini dikatasin ya, jadi 2 pangkat min 4. Ini tetap dulu, yang ini 3 pangkat, 1 per 3 pangkat 4 menjadi 3 pangkat min 4, yang lainnya masih sama. Nah, sekarang kita turunkan. Ini berarti menjadi min 4 per 3 dikurang 3 per setengah ditambah min 4, oke, dikurang 4 per 3. Oke, kita tinggal kerjakan ini. Jadi min 4 per 3 dikurang 3 dibagi setengah dapat 6, plus min, jadi min 4 per 3. Nah, oke, jadi
min 4/3 min 4/3 jadi min 8/3 dikurang 10. Kita samakan penyebutnya. Nah, ini masih banyak yang salah kemarin menyamakan penyebut di sini. Jadi min 8/3 jadi min 8 min 10/3 ketemunya min 18/3. Nggak boleh ya menyamakan penyebut, berarti tetap nilainya harus di sini, ini tetap 10. Ini menjadi 30/3. Min 8/3 min 30/3 menjadi min 38/3. Sampai sini sudah betul. Mau diubah menjadi pecahan campuran juga boleh. Min 12 2/3. Lanjut. Nah, ini udah mulai. Nah, kemarin ada yang nanya ini nih. Kan rumus pH itu min log H plus. Lalu rumus pOH itu min log OH min. Lalu jumlah pH ditambah pOH itu 14. Sehingga, nah, pH ditambah pOH itu 14. Sehingga, nah, kalau ditanyakannya pH, tapi diketahuinya adalah OH min, maka kita gunakan rumus ini. Jadi, pH-nya 14 dikurang pOH. Nah, pOH itu rumusnya adalah min log OH min. Min log OH min. Jadi, min log OH min. Min menjadi plus. Berarti menjadi 14 plus log OH min. Ini Ibu nggak tahu kenapa nanyain lagi nih, karena ini menurut Ibu sudah jelas banget. Begitu juga untuk yang pOH. pOH berarti kalau ditanyakannya pOH tapi kita diketahuinya pH berarti menjadi 14 dikurang pH. Oke, sama min menjadi plus. Jadi kalau ditanyakannya pOH tapi diketahuinya H plus, maka rumus yang digunakan adalah 14 ditambah log H plus. Oke. Lanjut. Nah, ini kenapa udah muncul duluan? Nilai mutlak muncul. Bentar. Ini waktunya masih sampai 10.50. Ya. Masuk ke sini aja. Nah, ada yang menanyakan ini. Harga mutlak X min 3 itu kurang dari sama dengan 2 harga mutlak X min 3 dikurang 4. Nah, untuk mengerjakan ini, kebetulan ini kan sama. Ini kan harga mutlak X min 3, ini juga harga mutlak X min 3. 2 kali harga mutlak X min 3. Jadi ini dikumpulkan terlebih dahulu. Jadi X min 3 ini dipindah ruas jadi min 2 harga mutlak X min 3 kurang dari sama dengan min 4. Oke, nah ini kan 1 ya, ini 1 harga mutlak X min 3 dikurang 2 harga mutlak X min 3. Berarti menjadi min X min 3 kurang dari sama dengan min 4. Oke, nah kita pindah biar positif. Berarti min 4-nya kita pindah ke sini. Harga mutlaknya kita pindah ke kanan. Jadi 4 kurang dari sama dengan harga mutlak X min 3. Kalau kita tuliskan kembali menjadi harga mutlak X min 3 lebih besar sama dengan 4. Jadi tandanya berubah ya di sini ya. Kalau negatif sama negatif, maka tandanya berubah. Tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Nah, dari sini baru kita kerjakan dengan cara langsung. Ya, di sini harga mutlak AX plus B lebih besar dari C, penyelesaiannya adalah AX plus B kurang dari min C, atau AX plus B lebih besar dari C, jadi langsung. Jadi X min 3, ini AX plus B-nya, kurang dari sama dengan min C berarti min 4, atau AX plus B-nya berarti X min 3 lebih besar dari C-nya, 4. Oke. Berarti menjadi X min 3-nya kita pindah, jadi menjadi kurang dari min 4 plus 3, atau X, ini pindah juga 4 plus 3. Sehingga kita peroleh X-nya kurang dari sama dengan min 1, atau X lebih besar sama dengan 7. Lanjut. Nah, ada yang nanyain lagi nih. Yang nomor 7 ini sebenarnya udah dibahas banget ya. Nah, harga mutlak 1 min 2X lebih besar dari harga mutlak X min 3. Ini menggunakan cara definisi, berarti kalian kerjakan masing-masing terlebih dahulu. Kita cari untuk harga mutlak 1 min 2X.
Oke, kita definisikan jadi 1 min 2x, x-nya kurang dari setengah. Oke, yang ini min 1 plus 2x min terhadap ini ya, jadi lebih besar dari setengah. Untuk yang harga mutlak x min 3, ini definisinya. Udah tahu pasti. Nah, kita buat daerah penyelesaian. Di sini ada angka setengah dan 3. Ada angka setengah dan 3. Kita bikin ini area 1, ini area 2, dan ini adalah area 3. Area 1 adalah angka-angka yang kurang dari setengah. Kita coba kurang dari setengah misal berapa? 0. Ya, di sini misal 0, kurang dari setengah misal 0. Kita cari di sini. Apakah 0 itu kurang dari setengah? Iya, berarti kita masukkan 1 min 2x. Lalu yang ketiga, apakah 0 lebih besar dari 3? Tidak. Apakah 0 kurang dari 3? Iya, berarti kita masukkan. Oke, min x plus 3. Di area 2-nya, antara setengah sampai 3. Berarti kita coba misal 1. Apakah 1 kurang dari setengah? Tidak. Apakah 1 lebih besar dari setengah? Iya, berarti kita masukkan yang ini. Oke, kita coba lagi di sini, yang di x min 3-nya. Apakah 1 lebih besar dari 3? Tidak. Apakah 1 kurang dari 3? Iya, berarti kita masukkan. Oke, lalu area 3-nya lebih besar dari 3, misalkan 4. Apakah 4 kurang dari setengah? Enggak. Apakah 4 lebih besar dari setengah? Iya, berarti kita masukkan. Yang di sini, apakah 4 lebih besar dari 3? Iya, berarti kita masukkan. Nah, kita sudah punya 3 area. Lalu, untuk area yang kurang dari setengah, soalnya adalah ini. Harga mutlak 1 min 2x lebih besar dari x min 3. Untuk area yang kurang dari setengah, berarti kita gunakan angkanya yang ini. Jadi 1 min 2x lebih besar dari min x plus 3. Oke? Nah, yang ini, karena ini pertidaksamaan, jadi untuk sementara kita rubah tanda pertidaksamaannya menjadi tanda persamaan, karena biasanya lebih hasilnya itu nggak selalu tandanya itu sama, takutnya tandanya berubah. Nah, untuk mengantisipasi itu lebih baik dirubah dulu menjadi persamaan. Nah, ini ya, ini kita pindah 3-nya ke sana, berarti 1 dikurang 3 min 2 min x plus 2x jadi x. Ketemu x-nya min 2. Nah, apakah min 2 itu kurang dari setengah? Iya, memenuhi. Oke. Lalu sekarang untuk area tengah, area kedua, oke, berarti kita kerjakan min 1 plus 2x sama dengan min x plus 3. Oke, kita dapat 3x sama dengan 4, x-nya sama dengan 4/3. Apakah 4/3 berarti kan 1,3 ya? 1,3 berada di area ini? Iya, berarti memenuhi. Lalu untuk yang x lebih besar dari 3, oke, berarti kita pakai ini sama dengan ketemu x-nya min 2. Apakah min 2 lebih besar dari 3? Tidak memenuhi. Berarti kita punya x-nya min 2 dan 4/3. Kita buat area lagi, min 2 dan 4/3. Nah, kita bikin di sini misalkan min 3. Apakah min 3 kita masukkan di sini? Kalau min 3 berarti 1 dikurang 2 kali min 3. Berapa? 1 ditambah 6, 7 ya. Berarti 1 ditambah 6, 7, harga mutlak 7. Yang di sini, min 3 berarti min 6. Harga mutlak min 6 adalah 6. Apakah 7 lebih besar dari 6? Iya. Nah, berarti ini, iya. Ini sebenarnya kalau belajar langsung di kelas tidak memakai Y huruf seperti ini, tapi ibu kurung seperti ini. Jadi areanya ke sana. Jadi 2, ini garis ke sana. Oke, garis ini ya. Lalu area tengah berarti antara min 2 sampai 4/3, misal 0. Kita masukkan saja 0 di sini, di soalnya lagi. Dari 1 dikurang 0, 1, harga mutlak 1. Lalu di sini 0 dikurang 3, 0 dikurang 3, berarti negatif 3, harga mutlak negatif 3 adalah 3. Apakah 1 lebih besar dari 3? Tidak. Nah, maka di sini T. Jadi tidak, area tengah tidak. Nah, area yang belakang berarti ini lebih besar dari 1,3. Kita misalkan 2, ambil 2 di sini. 1 dikurang 2 kali 2 berarti 4. Oke, 1 dikurang 4, min 3, harga mutlak min 3 berarti 3. Nah, di sini misal 2 dikurang 3 berarti negatif 1, harga mutlak negatif 1 berarti 1. 2 lebih besar dari 1, iya. Nah, iya. Maka
daerah penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana, ini dibaca di mana ya, X-nya berarti yang ada di sini. Ketika X-nya kurang dari min 2, area di sini kurang dari min 2, atau ketika X-nya lebih besar dari 4/3, area di sini, lebih besar dari 4/3, itu yang memenuhi. Oke, dan cara keduanya, ini sama, pakai cara langsung. Oke, kalian bisa lihat lagi di video. Lanjut. Nah, ada yang bertanya ini, sebenarnya pertanyaannya, apakah yang soal-soal seperti ini selalu menggunakan tanda, misal seperti ini ya, model nilai mutlaknya selalu menggunakan kurang dari sama dengan. Ibu jawab, ya, hampir semua soal-soal untuk yang aplikasi nilai mutlak menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Kenapa? Karena kalau yang kurang dari sama dengan, dia kan area ininya, hasilnya berupa area. Jadi kayak interval seperti ini. Tapi kalau ininya lebih besar, maka nanti yang pakai tanda hubung atau, dia jadi terpisah. Maka dia tidak berupa interval yang langsung seperti ini. Kan ini kan antara ya, jadi disuruh mencari antara berapa sampai berapa. Nah, gitu. Ini pertanyaan sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, ini ada lagi. Ini pertanyaannya baru. Harga saham sebuah perusahaan yang telah terdaftar di BSI bergerak fluktuatif. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut melakukan aksi korporasi dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu, harga saham terendah perusahaan itu adalah Rp715 dan harga saham tertinggi mencapai Rp795. Misalkan X adalah pergerakan harga saham selama 1 minggu, tulislah pergerakan harga saham tersebut dalam pertidaksamaan nilai mutlak yang memuat variabel X. Sebenarnya nggak ada yang dibahas di aplikasi kemarin. Nah, harga sahamnya berkisar antara 715 sampai 795. Ya, 715 sampai 795. Nah, nilai mutlaknya kita mau bikin. Nah, ini kurang. Ini 795 nih ya. 275. Ini kita kurangi dulu. 795 dikurang 715 berarti 80. Kita bagi 2. Oke, jadi dapat 40. Lalu kita jumlahkan 795 ditambah 715, berarti 1510 dibagi 2, 755. Nah, nanti nilai mutlaknya pakai angka ini, 40 dan 755. Ini ya. Jadi, biar dapat 715 dari angka 40 dan 755, berarti min 40-nya min 40 ditambah 755, ini tetap X. Nah, yang dapat ini 765 ya, ini 765, berarti dalam 40 ditambah 755. Nah, sekarang semuanya dikurang dengan 755, sehingga kita punya min 40 kurang dari sama dengan X min 755 kurang dari sama dengan 755. Nah, ingat ya, masih yang bentuk penyelesaian ini, harga mutlak AX plus B kurang dari C, penyelesaiannya adalah ini, min C kurang dari sama dengan AX plus B kurang dari sama dengan C. Kita punya ini, justru kita punya yang ini, min C kurang dari sama dengan AX plus B kurang dari sama dengan C. Ini berarti bisa dibuat menjadi bentuk nilai mutlak yang ini. Oke, berarti adalah harga mutlak X min 755 kurang dari sama dengan C. C-nya adalah 40. Nah, seperti itu. Jadi ini pertidaksamaannya. Oke. Nah, lanjut nih pertanyaan terakhir. Untuk membuat grafik nilai mutlak, titik-titiknya apakah sembarang? Tidak sembarang. Sebenarnya bebas, tapi kalau bisa ada titik tengahnya. Nah, titik tengahnya dari mana X-nya? Harus kalian tentukan titik tengah dulu, 5. Nah, dari sini 5. Untuk yang di sini ya, ke kiri dan ke kanannya bebas. Dan kalau bisa, jumlahnya ganjil. Titik yang kalian buat jumlahnya ganjil. Jadi 5, 7, 9. Kenapa? Biar agar grafiknya sama. Jadi, kalau misal nih, 5-nya kalian buat di sini. Nanti terus kalian asal 7, 10, 11, 12 seperti itu, maka nanti gambar grafiknya akhirnya cuma garis doang satu set seperti itu, garis doang. Nah, makanya ini bebas, tapi kalau bisa ganjil. Lalu yang di definisi yang diketahui 5 ini letakkan di tengah. Lalu kalian ke kiri
Kalau 5 berarti 2 angka ke kiri, lalu dan 2 angka ke kanan. Kalau 7 berarti kalian bikin 3 angka ke kiri dan 3 angka ke kanan. Seperti itu. Oke? Jadi ini pertanyaannya dengan titik-titik. Sudah selesai. Nanti untuk yang UH nilai mutlak dan tugas SPLDV sendiri ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang mau ditanyakan, silakan boleh lewat chat juga. Ini nanti dibahas di itu. Ya, tidak ada? Udah, ditutup Bu Wahyu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti sekian dari Ibu dan Bu Wahyu hari ini. Nanti kalau ada yang ketinggalan, ini kita upload di YouTube teman hari ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa absen di GCR-nya. Ya. Silahkan kalau mau live. Terima kasih, Bu.